Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Martiana Esos, calon guru penggerak Angkatan 3 dari Kabupaten Subang dengan fasilitator Lilis SPD MM. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai tugas 2.1A9, koneksi antar materi modul 2.1, yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Di bawah ini merupakan serangkaian keputusan-keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru, seperti yang tampak pada layar kaca di sini. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Beberapa poin penting yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi adalah agar kita dapat mengelola kelas, mengetahui latar belakang murid, mengetahui minat murid, mengetahui profil belajar murid, dan menggunakan informasi tentang minat, kesiapan, dan profil belajar murid untuk membantu merancang dan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Tomlinson menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Itulah yang disebut dengan kesiapan belajar. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid, itu yang disebut dengan minat. Dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, itulah yang disebut dengan profil belajar. Berikut ini tombol-tombol dalam equalizer mewakili beberapa perspektif kontinum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid. Karena perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melaksanakan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut: membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Kemudian, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Selanjutnya, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka, yang pada akhirnya meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Lalu, bagaimana caranya meningkatkan minat belajar murid? Pertama, kita dapat menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Dan yang keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Selanjutnya, kategori kebutuhan yang ketiga yaitu mengenai profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, pengaruh budaya.
seperti santai terstruktur, pendiam ekspresif, personal impersonal. Dan yang ketiga, frekuensi gaya belajar. Seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, sehingga memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi merupakan terjemahan dari bagaimana mendidik anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zaman saat ini. Pembelajaran berdiferensiasi pun merupakan salah satu wujud dari 5 nilai dari guru penggerak, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Demikianlah paparan mengenai koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.